Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaki will bring you an English learning material. How are you today, students? I hope you are fine and you are ready to continue our English material. It is very nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about past tense and present perfect tense. Oke students, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaki di English Learning Channel saya. Senang dapat bersama kalian kembali dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.6 untuk kelas 10 SMA dan SMK dengan materi past tense and present perfect tense. Okay students, now let's begin our lesson today. And for today, we are going to start to study about past tense. Dan untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang past tense dulu ya. Dan untuk present perfect tense bisa dilihat di video yang akan datang ya. Oke, masih ingat tentang past tense dan I have made about this video before ya. Dan Bapak sudah membuat video ini sebelumnya di materi English course. Silahkan dilihat di the three group of tenses. Oke, just to remind you again, mengingatkan kembali. It is used to show a past activity or something we do in the past and the past condition. Past tense ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan di masa lalu atau sesuatu yang kita lakukan di masa lalu dan juga untuk menunjukkan keadaan-keadaan di masa lalu. Past activity, past condition ya. Jadi past tense ini berkaitan dengan masa lalu atau masa yang sudah lewat atau masa lampau. Oke? Bagaimana kita membuat kalimat past tense? Yang pertama, we use verb to as predicate in verbal sentence. Kita menggunakan kata kerja kedua sebagai predikat dalam kalimat verbal ya. Nah, berkaitan dengan kata kerja, ingat lagi, silahkan tonton lagi the form of the verb. Bentuk-bentuk kata kerja ya. Ada kata kerja bentuk ke-1, kedua, dan ketiga. Dan past tense ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau dalam kalimat verbal. Apa itu verbal? Kalimat yang predikatnya kata kerja. Yang kedua, kalau bentuk kalimatnya nominal, maka kita tidak menggunakan kata kerja ya kalau nominal. Tapi kita menggunakan to be. Dan to be-nya itu bisa was atau were, disesuaikan dengan subjek. Termasuk are, you, we, they, he, she, it ya. Setelah itu baru masuk ke noun, kata benda, adverb of place, kata keterangan tempat, dan atau adjective, kata sifat. Oke, jadi selalu ada dua macam kalimat, verbal dan nominal sentence. Oke, itu penjelasan dan bagaimana membuat kalimatnya. Dan berikutnya ada time signals. Nah, apa itu time signals? Keterangan waktu yang biasa digunakan dalam past tense. Ada last titik-titik. Bisa diisi dengan last time, last day, last night, last week, last month, last year ya. Artinya waktu yang lalu, malam yang lalu, hari yang lalu, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu. Pokoknya semuanya yang lalu ya, yang sudah berlalu. Atau bisa juga diisi dengan titik-titik ago. Titik-titik ago ini titik-titiknya bisa diisi dengan a few times, hitungan ya, hitungan waktu, beberapa waktu yang lalu. 2 days ago, 10 years ago, 10 tahun yang lalu ya. Wah, itu sudah zaman dahulu sekali. Kemudian ada just now. Just now, ini artinya barusan, beberapa detik ke belakang. Beberapa detik ke belakang. Ini juga sama, termasuk kalimat atau kata keterangan past tense, masa lalu ya. This morning, tadi pagi atau pagi ini kalau kita berbicara siang hari ya. Kemudian ada yesterday, kemarin jelas.
dan before yesterday. Oke? Itu keterangan waktu yang digunakan dalam past tense. Okay, students, I hope you understand much about the materials. And now let's go to see the examples of past tense. Ya, dalam kalimat verbal, contohnya kita bisa lihat, I practiced my English with my friend just now. I practice. Saya berlatih bahasa Inggris dengan teman saya barusan. Nah, jadi barusan ya saya berlatih. Kalau sekarang mungkin sudah selesai. Kemudian yang kedua, the students pray together before studying. Para siswa berdoa sebelum belajar ya. Ini bisa menjadi satu kebiasaan, tapi kalau kita lihat kata kerjanya bentuk kedua, ini berarti masa lalu ya, atau masa yang sudah terlewati, atau tadi pagi bisa kita katakan. Para siswa berdoa bersama sebelum belajar tadi pagi. Mr. Aldi gave an extra money 2 days ago. Tuan Aldi memberikan uang tambahan 2 hari yang lalu. Oke, ya, tinggal kalian lihat kata-kata yang di garis bawah. Ada practice, ada prayed, ada gave, ya. Dan berikut ada we spoke English in the meeting yesterday. Kami berbicara bahasa Inggris di rapat kemarin, ya. Ada kata-kata yang di garis bawah, itu adalah ciri dari past tense. Many people came to the exhibition last night. Many people came to the exhibition last night. Banyak orang datang ke pameran itu tadi malam. Kata kerja kedua dari come, came, ya. Dan last night, keterangan waktu lampau. Okay, students, they are the examples of verbal sentence, ya. Itu adalah contoh dari kalimat verbal. Apa kalimat verbal? Kalimat yang predikatnya kata kerja and no to be, dan tidak menggunakan to be, ya. Ada practiced, prayed, gave, spoke, came. And the next, we can start study about examples of nominal sentence. Kalimat nominal, kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, tetapi kata benda, keterangan tempat, atau kata sifat. Number 1, Mrs. Julia was a teacher last year. Nah, Mrs. Julia, Nyonya Julia adalah seorang guru tahun yang lalu. Tahun yang lalu gurunya ya, kalau sekarang berarti sudah bukan lagi guru. My friends were in the office a half hour ago. Teman-teman saya berada di kantor 1 jam yang lalu, ya. Kemudian I was a student here in 2000. Saya adalah seorang pelajar di sini pada tahun 2000. Hari ini sudah 2020 berapa, ya? Nah, silahkan dibayangkan. Kemudian English was difficult, but now it is easy. Bahasa Inggris itu sulit, tapi was dulu, now is easy. Tapi sekarang mudah. It is easy itu present tense, ya. Jadi menunjukkan keadaan sekarang, maka to be-nya is. Tapi kalau menunjukkan keadaan di masa lalu pakai was, ya. Was artinya sama dengan is. Bahasa Inggris itu sulit, tapi sekarang karena sudah belajar jadi mudah, ya. Mudah-mudahan. Kemudian my school was famous. It was at Jalan Berlian number 1. Sekolah saya terkenal, terletak di Jalan Berlian nomor 1. Kalau kita lihat kalimat keseluruhan dari kalimat terakhir ini menunjukkan bahwa sekolahnya sudah tidak ada, ya, atau sudah tidak terkenal lagi, ya. Tapi kalau lihat it was at Jalan Berlian, berarti sudah tidak di Jalan Berlian lagi, tapi mungkin sudah pindah, ya. Sekolah saya terkenal dulu itu adanya di Jalan Berlian nomor 1, ya. Kalau was, were, nah itu past tense dalam nominal. Kalau kata kerja kedua itu past tense dalam verbal sentence, ya. Okay, students, I hope you understand much about past tense today, and we can continue to the next material about present perfect tense. And I think this is the end of our English material today. And thank you very much for your attention. Never forget to try, pray, practice, and use your English to make your English better, because no one can make your English better but you yourselves. Okay, goodbye student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.